Ada orang ditakdirkan oleh Allah dari golongan orang pekerja, kerjanya lancar, bisa memenuhi kewajibannya. Misalnya tiba-tiba pengen tajrid, kayak sibuk sama duniawi saya ini. Padahal selama dia sibuk duniawi, ibadahnya lancar, ngaji alhamdulillah bisa hadir, sholat juga terjaga, pekerjaan juga terjaga, anak istri juga alhamdulillah, orang tua juga aman. Tiba-tiba saya mau berhenti kerja, saya mau ibadah aja. Nah ini yang kayak gini nafsu namanya, nafsu syahwat. Atau ada orang yang ditempatkan oleh Allah, ini orang udah ditempatin nih di posisi ibadah aja, ustadz misalnya, kiai, santri. Dia kan ditakdirkan oleh Allah di posisi ibadah doang, tiba-tiba pengen kerja. Itu berarti kepengenan itu tanda semangat ibadahnya nurun. Paham maksudnya ya? Ya, kita nih jangan berpikir kalau yang bekerja itu berarti kagak ibadah. Oh, yang kerja juga ibadah. Gitu. Makanya dua orang yang bekerja nyari duit ataupun orang yang rajin ibadah, dua-duanya di mata Allah mulia. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kemarin saya udah berapa kali tuh nyebutin hadis itu mulu, apa ya? Bosan kali ini dengernya. Mungkin yang nge-live saya udah berkali-kali dengar hadis itu. Kata Nabi, yang nyari duit nafkahi anaknya di jalan Allah, nyari duit nafkahin orang tuanya di jalan Allah, nyari duit supaya kagak dikasihani orang, supaya kagak minta-minta, nyari duit dah. Kata Nabi, di jalan Allah. Berarti yang kerja juga di jalan Allah. Udah, yang kerja aja, nggak usah make pengen ntar pas giliran ada di masjid gue, bininya gimana, orang tuanya gimana, anaknya gimana, siapa yang ngurus. Beda lagi kalau orang kerja bangga dengan jabatannya. Gue mah karyawan nih, bapaan, gue jabatannya lurah nih, camat nih, bangga dengan itu. Kata Nabi, fahuwa fi sabili syaitan, berarti dia di jalan setan. Kalau yang nganggur, di jalan mana ya? Lah setan aja orang nganggur, kita makin nganggur. Ibadah banget kagak, usaha banget ya kagak. Lah ngapain terus ngabisin beras emaan? Nauzubillahi. Ya. Orang tuh milih mau sibuk duniawi apa mau sibuk ibadah. Artian ibadah itu ibadah zahir. Ibadah zahir, ngaji rajin, ya, memberi manfaat kepada orang rajin. Yang nyari duit manfaat buat orang lain. Yang nganggur manfaat buat siapa? Nggak ada manfaatnya. Naudzubillahi min. Baik, kita akan bahas pelan-pelan. Nah, tajrid ini Pak, tajrid bahasa Arabnya gini, tajrid. Ini tajrid ini sebenarnya gaya hidupnya wali, gaya hidup para wali. Jangan ditiru kalau belum berada di posisinya. Justru kata ulama,
tawakal yang paling tinggi melepas asbab dunia. Tuh, itu kata ulama itu. Wali yang paling tinggi, Pak. Wali yang paling tinggi itu ngomongnya tawakal yang paling tinggi melepas usaha dunia, asbab dunia sebutannya. Kita kan dapat duit gara-gara kerja, berarti kan sebabnya apa? Kerja. Kalau nggak kerja kata kita nggak dapat. Nah itu jangan jadi ini, jangan niru wali. Niru wali lagi. Iya. Sampai wali menantang, kalau kamu betul-betul tawakal sama Allah, tinggalin asbab dunia. Itu tawakal yang paling tinggi. Nah, orang yang begitu Pak, permainan orang dewasa. Ya, gaya hidupnya para wali lah. Kita mah kalau nggak ada kerjaan tidur mulu. Lebocah orang ada kerjaan tidur, kata dia wali. Ngaco. Nauzubillahi min. Nah, ini gaya hidupnya para wali. Mereka tajrid ibadah aja, tapi nggak keganggu sama dunia. Nggak ngarepin ada orang yang ngasih, nggak ngarepin ada orang yang kasihan, nggak ngarepin pengen dibagi. Dan kalau dikatain orang marah, tapi selalu memberi manfaat buat orang lain. Paham ya? Ini gaya hidupnya wali. Kita cocok nggak nih? Cocok nggak? Belum siap ya, Bang. Nah, maka tawakal kita ada di posisi asbab. Ini gaya hidupnya orang umum. Tawakalnya berada di posisi asbab, yaitu usaha. Jadi kalau kita usaha, tawakal Pak. Udah terserah, hasil mah terserah Allah. Nggak wajib nyari banyak, Bu. Orang kerja nggak wajib nyari banyak duitnya, nggak wajib. Jangan sukanan diwajib-wajibin banyak. Cuma ini dipaksain, Bang. Abang kurang ini, Bang. Kurang ini, Bang. Jangan, Bu. Iya, apalagi di zaman sekarang. Kita hidup sudah di akhir zaman. Yang halal sama yang haram udah kagak peduli. Yang penting banyak. Hati-hati. Ntar suaminya dipaksa nyari banyak, akhirnya nyopet. Akhirnya hak orang lain diambil. Tuh gara-gara bininya maksain suaminya nyari banyak. Di akhir zaman orang yang pintar nyari duit dibilang orang cerdas. Di akhir zaman giliran orang yang pandai ibadah dibilang orang bodoh. Itu di akhir zaman, Pak. Jadi iri dah ngatain anak kita, loh kayak dia tong karyawan loh, pinter. Oh, itu akhir zaman tuh. Tahu sekarang udah begitu belum ya? Udah begitu udah. Wah, akhir zaman berarti kita hidup. Tandanya di zaman sekarang yang halal sama yang haram nggak peduli, yang penting banyak. Zaman sekarang tuh Pak, nggak peduli ninggalin kewajibannya sama Tuhan, yang penting banyak. Zaman sekarang tuh, mau itu kita caranya halal maupun caranya mau nipu-nipu nggak apa-apa dah, yang penting duitnya banyak. Di akhir zaman tuh, nggak tahu zaman sekarang udah begitu belum ya? Udah ada ya? Iya, ada nipu, ada nyolong, ada hak orang. Makanya Sayyidina Abu Bakar minum minuman yang gak jelas, makan makanan yang gak jelas, dilepehin lagi, dimuntahin. Takut daging haram ada tumbuh di badannya. Kita mah bodo amat. Maka yang bikin kita malas ibadah daging haram, Pak. Yang berat, membuat kita berat ibadah daging haram. Yang membuat anak kita durhaka daging haram.
Nauzubillah ini. Paham ya? Udah suami ngasih dikit, yang penting halal. Yang penting halal. Ngomong lebih baik saya lapar bang, mati kelaparan daripada makan yang haram. Itu istri model begitu pak, ajungnya jempol pak. Ada? Agak ada. Nah ini di belakang soleh hal semua itu. Ya jadi tajrid ini gitu pak. Ya ada arti yang lain pak. Tajrid itu bukan cuma ibadah pak. Tajrid itu makna lainnya adalah melepas kesibukan dunia. Itu tajrid pak. Lepas dah. Tapi ulama sufi mengatakan tajrid ini terbagi 3. Yang pertama tajrid zahir, yang kedua tajrid batin, yang ketiga tajrid zahir dan batin. Nih, tajrid zahir itu dia zahirnya enggak kerja pak, zahir enggak kerja, tapi batinnya ngedumel baik. Nggak punya duit sedih, nggak punya paket sedih, nggak megang buat beli bensin, malas ibadah. Kalau orang dulu ngaji nggak pakai motor, jalan kaki. Coba kalau sekarang mah ngaji nggak ada motor ya ngaji pak, kagak. Oke gayanya mah tajrid zahir. Pas ngaji nggak ada motor alasan itu zahirnya, itu berarti pura-pura itu. Gitu. Saya dulu waktu mondok 2005 aja pak, 2006 punya teman tuh pak, orang Demak, modalnya kuru banget, kerjaannya puasa dalail. Kalau di zaman pondok pesantren itu puasa dalail. Sebenarnya saya pak jarang banget cerita pengalaman saya mondok tuh, jarang banget ya. Jarang kan ya, nggak pernah malah ya. Ini cerita dah teman saya puasa dalail bertahun-tahun, badannya keren banget, tiap hari puasa, tiap hari, karena dia dapat amalan puasa dalail 2 tahun, tiap hari puasa. Dan saya liatin di mana ada pengajian pak, para kiai di daerah Kudus, Demak, dia datang pak. Bukan naik motor, bukan naik mobil, naik sepeda ontel. Masya Allah. Ini puasanya tidak mencegah dia melaksanakan kewajiban, yaitu mencari ilmu. Beda itu. Kan Demak sama Kudus mah dekat lah. Saya kan mondoknya di kota, di Masjid Kudus. Tahu pernah ada ke Kudus ini? Pernah ya, yang pernah ya, Masjid Kudus. Saya mondok di area situ. Kudus, Demak, Kudus pakai sepeda, ngaji doang itu. Kelas SMA dia. Ya Allah. Ini namanya tajrid bukan dosen. Zahirnya enggak terlena dengan dunia, ibadahnya semangat. Jadi melepas tuh. Ini zahirnya tidak sibuk dengan dunia, batinnya ngedumel baik. Ini buruk. Yang kayak gini suruh kerja. Akhirnya ngajar deh, berantem bae sama bininya di rumah gara-gara duit. La ilaha, bahaya nih. Udah kerja, jualan apa ge, supaya di depan Allah kita tidak qalil adab, kita beradab. Ya Rabb, saya usaha beradab kepada Engkau, karena iman saya kalau nggak dagang gelisah. Saya berdagang, kagak ngurus pemasukan banyak atau dikit, usaha aja. Paham ya? Gitu. Ini zahir, ini tajrid zahir. Tajrid batin, Pak. Berarti melepas dunia, batinnya lepas. Zahirnya mah kerja. Zahirnya kerja, nyari duit,
Ini anak muda udah sekolah atau masih sekolah apa udah lulus semua nih? Masih sekolah. Yang udah lulus baru dah kita kasih tahu. Ya. Zahirnya kerja, nyari duit, dagang, tapi batinnya kagak sama sekali gembira dengan urusan duniawi. Batinnya enggak gelisah, karena orang cinta dunia itu, yang cinta dunia kan saya pernah bilang, cinta dunia itu takut miskin atau berharap kaya. Saya nggak pengen kaya, pas dikasih miskin takut nggak? Takut. Ya udah, cinta dunia. Saya orang miskin, saya mau nggak banyak duit, pengen kaya, nggak pengen, cinta dunia udah. Pemasukan pengen banyak, duit sedikit ngedumel, itu cinta dunia. Karena cinta itu antara takut dan harap. Makanya orang kalau lagi jatuh cinta takut ditinggalin sama kekasihnya dan berharap selalu bersamanya. Udah dua itu cinta itu. Nah, coba kita tanya diri kita, takut nggak kalau dikasih miskin sama Allah? Sedih nggak? Padahal kata Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang dicintai Allah nggak takut, nggak sedih, nggak ngarep dunia. Ya kalau dikasih mau dijalanin. Lah dagang mah dagang, Pak. Emang kalau orang dagang cinta dunia, nggak mesti, tergantung batin. Tergantung batinnya. Jadi, nanti kalian jangan berpikir, oh saya mau jadi wali ninggalin dunia. Lah jangan, itu tinggal di mana? Tinggal di mana? Nah, emang tinggal di planet. Tinggal di atas bumi ini. Wa kulu min rizqi, cari rezeki kata Allah, kerja kata Allah tuh. Wa ilaihin nusur, setiap perbuatanmu tetap akan dihisab oleh Allah. Zahirnya enggak kerja, maaf, zahirnya kerja, batinnya enggak cinta dunia. Ini bagus, Pak, ini baik. Nah, zahir dan batin ini tingkat wali. Wali tinggi ini mah udahlah, jangan ditiru. Urusannya jadi tiru. Zahirnya nggak kerja, batinnya nggak, jangan ditiru. Kalau mau mah niru ini nih, yang dua nih. Pelatihan kerja, tapi batinnya jangan cinta dunia. Gitu ya. Ini tajrid, Pak. Ulama sufi membagi tiga ini. Artinya ulama sufi tidak mencela orang yang sibuk dengan dunia. Enggak. Islam tidak mencela orang yang sibuk sama dunia, tidak. Islam hanya mencela kalau orang mendahulukan dunia dibandingkan ibadah. Islam melarang kita menyibukkan diri urusan dunia, meninggalkan ibadah kita kepada Allah, meninggalkan kewajiban. Kerja wajib, sholat juga wajib. Kerja wajib, nyari ilmu juga wajib. Kerja wajib, nyari yang halal lebih wajib. Enggak wajib nyari duit banyak. Enggak wajib nyari duit. Makanya bapak ibu kalau punya anak udah kerja, jangan sekali-kali memandang penghasilannya. Yang penting halal, tong. Lu udah nyari yang halal udah bagus. Nyari yang halal, jangan yang baik. Pengen banyak apa yang halal, Bu? Dua-duanya nih ya. Awas nih, wajib dua-duanya. Pilihannya cuma dua, milih dua-duanya. Yang halal apa yang banyak? Nah, itu yang halal. Kemarin saya ngomong sama orang sono, Pak. Halal apa banyak? Halal banyak aja. Nah, gitu. Ya. Ini tajrid. Nah, kalau asbab ini berarti kita mengambil kesibukan dunia, kerja, usaha,
menghias rezeki lah. Jadi kita nyari duit, asbab ini. Nah, sekarang kita sudah ngerti Pak penjelasannya. Sekarang kita ingin memposisikan diri kita. Posisi diri kita ada di mana? Iman kita mantengnya ada di tajrid atau ada di asbab? Kalau saya misalnya ada di tajrid misalnya Pak, ya, nggak mungkin saya pengen jadi asbab. Atau saya ada di asbab, nggak mungkin saya pengen di tajrid. Posisi kita ada di mana cocoknya Pak? Asbab apa tajrid Pak? Emang asbab ya. Kalau tajrid batin aja Pak. Ya, tajrid batin. Batinnya nggak cinta dunia. Kalau ada orang minta sodakoh, agak takut-takutnya. Nah, itu tajrid batin. Gitu. Baik. Kemudian ini ada penjelasan. Wa amma man jarradahu zahirahu duda batinihi fa huwa kadzdzab. Yang pertama itu Pak, tajrid zahir. Kata ulama, barang siapa yang mentajrid zahirnya saja, batinnya tidak tajrid, maka dia pendusta besar. Ya, sering saya mengatakan udah kerja aja. Kenapa kerja? Supaya menenangkan batin. Kerjaan pilih yang tidak menyibukkan kita sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Ini kan tajrid yang saya jelasin berkaitan dengan usaha duniawi. Sekarang saya akan masuk kepada penjelasan yang lebih khusus. Asbab bagi ulama sufi termasuk adalah sibuk mencari ilmu. Itu asbab. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih eksklusif lagi. Makanya kadang-kadang ada, jadi gini, asbab itu kan tadi di situ dikatakan apa? Mencari apa? Mengambil kesibukan duniawi. Ada juga termasuk asbab mencari ilmu. Ilmu mencari ilmu itu asbab. Ada murid tiap hari kerjaannya baca buku, meneliti, mencatat, meringkas, ada gitu. Kalau di kalangan pesantren begitu kan. Ada ustadz, ada kiai, ada ulama sampai umur 60 tahun masih baca buku dan meneliti kitab, baca buku murojaah. Itu asbab. Itu namanya makom asbab. Tapi ada murid sama gurunya udah jangan belajar mulu, duduk sini. Gitu. Ada murid yang dipanggil sama gurunya begitu. Ta'ala deh, tajrid itu. Tajrid tinggalin belajar. Nah sini. Nah, biasanya perintah ini hanya khusus buat murid yang alim. Buat yang alim. Makanya di zaman dulu banget Pak. Berarti dulunya udah dulu banget, udah 100 tahun yang lalu. Murid yang khidmah, murid yang khadimnya guru, itu udah alim baru jadi khadim. Sudah alim baru khidmah dengan gurunya. Abdi dalam kalau di pesantren. Karena hanya orang pinter yang disuruh melayani gurunya. Yang belum suruh belajar. Berarti yang di posisinya dia itu tajrid. Di posisi yang perlu belajar asbab. Ya. Makanya kalau pondok pesantren sekarang murid baru 2 tahun udah khidmat baik. Ntar dulu khidmat itu bukan program umum, program khusus.
Nggak boleh kita mengambil orang, menjadikan orang lain khadim gitu. Gitu nggak boleh. Kecuali kitanya adalah orang yang layak ditiru oleh orang lain. Gitu. Makanya kalau ada murid pengennya khidmah, padahal ilmunya nol, itu nafsu. Saya mau khidmat, nafsu. Nggak boleh. Nggak boleh dipengenin. Kapan kita disuruh tajrid sama guru kita, Pak? Tunggu gurunya nyuruh. Udah dagang aja, dagang, kerja. Nanti kata gurunya, ta'al, udah stop dari kerja, ayo tajrid. Wah, baru dah tuh siap kiai. Loh, kalau kagak disuruh berhenti kerja mah jangan berhenti baik. Lu milih berhenti kerja baik. Saya mau ikutan ngaji Karim. Waduh, repot saya nih. Kagak ngasih duit, saya nggak bisa ngasih duit. Ngikut sama saya nggak bisa ngasih duit saya, Pak. Pas pulang-pulang ya emaknya nanyain, lu ikutnya sama ngaji Karim dapat duit apa? Wah, repot gitu kan. Iya. Repot. Nggak bisa.